wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pak Jul. Video pembelajaran kali ini kita masih membahas materi kelas 8, yaitu relasi dan fungsi part 3, notasi pemetaan atau fungsi. Tujuan video pembelajaran ini adalah memahami notasi fungsi atau pemetaan, kedua soal-soal. Notasi pemetaan atau fungsi f.2x tanda panah AX tambah C, artinya mesin hitung F merubah X menjadi AX tambah C. Hal itu dirumuskan sebagai berikut. X masuk, nah nanti 3X plus 2 ini maksudnya nilai X ini akan diganti dengan angkanya, seperti itu ya. Maka akan keluar seperti ini. Nanti akan kalian lebih jelas lagi ketika sudah melihat contoh soalnya. Selanjutnya pada pembelajaran matematika, f.2x tanda panah A X tambah C disebut notasi fungsi. Nah ini adalah bentuk notasi fungsi. Nah f.2x tanda panah A X tambah C dibaca F. Ini f.2 itu memetakan X ke AX tambah C. Notasi fungsi dapat ditulis dalam bentuk rumus fungsi. Jika notasi fungsi adalah f.2x atau F memetakan X ke AX tambah C, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan AX tambah C. Fx sama dengan AX tambah C dibaca fx sama dengan AX tambah C. Artinya dari F memetakan X ke AX tambah C dan fx sama dengan AX tambah C adalah sama. Jadi kalau bentuk notasinya seperti ini ya, notasi fungsi, kalau bentuk rumusnya seperti ini. Ini namanya rumus fungsi. Jelas ya? Oke. Yuk kita coba. Soal seperti contoh pengantar tadi biasanya diselesaikan dengan menggunakan rumus fungsi seperti berikut. Domain berarti daerah asal kan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain sama dengan bebas, tidak ditentukan. Nah kita belum tahu nih kodomainnya nih atau bebas kan. Notasi fungsinya adalah F memetakan X ke AX ketika ke 3X tambah 2. Maka rumus fungsinya fx sama dengan 3x tambah 2. Oke, kita coba ya. Nah, yang pertama x-nya 1. Kan x-nya 1 nih, yang pertama nih, yang di domainnya 1. Maka f1 sama dengan 3 dikali 1 tambah 2 sama dengan 5. Berarti, nah x-nya ini diganti dengan angka 1 seperti itu. Maka 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 5. Nah yang kedua, X sama dengan 2. Nah di domain kan 2 ya. Maka F2 sama dengan, nah tadi X nya kita ganti dengan 2. Maka 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah yang ketiga, X nya sama dengan 3 gitu kan. Maka F3 sama dengan 3 dikali 3 ya, tambah 2 sama dengan 11. Yang keempat, domainnya adalah 4, berarti X-nya 4 diganti. Maka F4 sama dengan 3 dikali 4 tambah 2 sama dengan 14. Nah yang kelima adalah domainnya adalah 5, maka X sama dengan 5. Maka F5 sama dengan 3 dikali 5. Dari mana? Lihat rumus fungsinya. X-nya diganti dengan angkanya kan. 3 dikali 5 tambah 2 sama dengan 17. Maka daerah hasilnya adalah atau arengnya 5, 8, 11, 14, dan 17. Bagaimana? Sudah mengerti? Mudah kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh 1. Tuliskan rumus fungsinya. Nah, f.2x kan, F memetakan X sama dengan F memetakan X ke X plus 2 gitu kan. Yang B, G memetakan X ke 6 tambah 4X. Yang H memetakan X ke 5X min 1. Yang D, F memetakan X ke min 7X. Yang contoh 2, tuliskan dalam bentuk notasi fungsi. Nah fx sama dengan 2 1/8x tambah 2. Yang B, hx sama dengan x pangkat 2 min 4x tambah 3. Gx sama dengan 3. Gx sama dengan akar 3x. Nah
kalau menuliskan rumus fungsi, ya ini kan notasi, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Dan ini untuk rumus fungsi, maka dinotasikan akan seperti yang di atas. Kita lihat ya yang A. Nah, langsung saja fx sama dengan x plus 2. Jadi titik 2-nya ini kita ganti tanda dalam kurung gitu ya. Terus tanda panahnya kita ganti dengan sama dengan, seperti itu untuk menulis rumusnya. Mudah ya. Berarti yang 1B gimana? Iya, gx sama dengan 6 tambah 4x, pintar. Yang C, hx sama dengan 5x min 1. Oke, pintar. Yang D, fx sama dengan min 7x. Mudah ya untuk menjawab mengubah notasi menjadi rumus fungsi. Dan kita coba yang kedua. Nah, yang kedua titik dalam arti gini, dalam kurungnya kita ganti menjadi titik 2 gitu ya, sama dengannya tanda panah. Nah kan tuh jadi seperti ini. Mudah ya. Berarti yang B, H titik 2x tanda panah x kuadrat min 4x plus 3, seperti itu. Yang C, G titik 2x tanda panah 3. Oke, pintar. Yang D, G titik 2x tanda panah akar 3 akar x, pintar. Mudah ya untuk mengubah notasi menjadi fungsi, rumus fungsi menjadi notasi fungsi, seperti itu. Mudah ya. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga. Nah, diketahui gx sama dengan gx sama dengan 2x min 6 dan domainnya x, elemen x, anggota x lebih kecil dari 8 gitu ya. X bilangan ganjil. Maka tentukan range, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, gambarkan grafiknya. Kira-kira anggotanya berapa nih? Ya, ingat x lebih kecil dari 8, bilangan ganjil. Bilangan ganjil berapa aja? Iya, 1, 3, 5, 7. 9 ikut enggak, karena kan lebih kecil dari 8. Maka domainnya adalah 1, 3, 5, 7 gitu ya. Ini baru domain, range-nya belum ya. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Berarti kita nyari range-nya dulu ya. Ini dulu domainnya. Ini harusnya domain bukan range ya, domain. Nah, kita coba. Nah, jika x sama dengan 1 tadi nih ya, kita masukkan G1 X jadi 1, maka 2 ya, 2 dikali 1 itu kan, X kita ganti nih jadi 1, 2 dikali 1, 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Yang kedua domainnya 3 ya, domainnya 3, berarti nanti X nya 3, berarti 2 dikali 3 dikurang 6. Iya betul, 2 dikurang 3 dikurang 6, maka hasilnya berapa? 0. Nah yang ketiga domainnya kan 5, kita sengaja ya. Nah 5 kita ganti X nya, berarti 2 dikali 5 dikurang 6. Berapa 2 kali 5? 10 dikurang 6, iya betul 4. Dan yang terakhir, anggota terakhir yaitu 7 ya. Bapak coret dulu, ini bukan domain ya. Ini carinya bukan range tapi domain. Biar nggak bingung nanti kaliannya. Oke. Nah, yang terakhir adalah anggota 7. Range-nya berapa? Berarti X-nya diganti 7 kan? Iya, X-nya 7, berarti 2 dikali 7, 14 dikurang 6. Berapa 14 dikurang 6? Betul, 8. Nah, himpunan pasangan berurutannya, HPB-nya nih, ya kan? HPB-nya berarti ya HPB sama dengan ya, tadi kan 1, temennya berapa? Iya, 1 sama min 4. Kan? 1, min 4 gitu. Terus berapa lagi? 3 sama 0, berarti 3,0 gitu kan, hasilnya 0. Oke, berapa lagi? Ya, betul, 5 sama 5 sama 4. Berarti 5,4 gitu kan?
terakhir 7 sama berapa? Iya, 7 sama 8. Tadi 5 ini ya. Nah, 7,8. Oke. Nah, ini range-nya kan. Range-nya adalah min 4, 0, 4, dan 8. Maka 1,-4, 3,0, 5,4, dan 7,8 itu adalah himpunan pasangan urutnya. Kalau gambar grafiknya kalian sudah pintar ya, sudah jelas untuk gambar grafiknya, maka seperti ini didapat grafiknya. Nah, ya 1,-4. Yang kedua tadi berapa? Iya, 3,0. Yang ketiga 5,4, dan yang terakhir 7,8. Mudah ya untuk membuat grafik himpunan pasangan berurutan, terus sama menentukan range-nya gitu. Contoh kelima, diketahui, aku ganti warna dulu biar lebih enak kita tulisnya. Ya, diketahui ini rumus fungsi nih, ini rumus fungsi ya. Nah, terus G-7 sama dengan 4, sama G1 sama dengan 28. Ditanya tentukan nilai yang A, P, dan Q. Yang B rumus fungsi G, yang C nilai G-2. Oke, kita kerjakan ya yang A. Berarti A mencari P sama Q. Kita masukkan rumus fungsinya nih. Gx gitu ya, sama dengan Px gitu, ditambah Q gitu kan. Nah, yang pertama kan min 7, kita ganti G-7 sama dengan rumus fungsinya kita tulis Px gitu ya, ditambah Q. Nah, sama dengan min 7 tadi hasilnya berapa? 4 gitu. Nah, berarti G gitu ya, G-7 gitu kan. Nah, sama dengan diganti nih X nya jadi min 7 kan. Berarti P-7 gitu kan, ditambah Q sama dengan 4. Nah, berarti G-7 sama dengan P kali min 7, berarti min 7P gitu kan. Min 7P ditambah Q sama dengan 4. Nah, ini jadi X ya. Nah, ini adalah persamaan ke 1 gitu. Kita mencari persamaan kedua. Persamaan kedua adalah yang G sama dengan 1. Ya kan? Gx gitu ya, sama dengan Px gitu ya, Px ditambah Q. Nah, kita ganti X nya jadi 1. G1 sama dengan berapa? Iya, P dikali 1 ditambah Q sama dengan berapa tadi? Iya, 28. Nah, G sama dengan P kali 1, berarti P saja, ditambah Q sama dengan 28. Nah, ini persamaan kedua. Setelah itu gimana Pak Jul? Setelah itu kita mendapat persamaan ke-1 dan persamaan kedua kita menggunakan namanya eliminasi gitu ya. Persamaan 1 berapa? Min 7 ditambah min 7P ditambah Q sama dengan 4. Yang persamaan kedua iya, P ditambah Q sama dengan 28. Nah, yang namanya eliminasi adalah dikurang gitu kan. 4 dikurang 28 berarti sama dengan min 24. Q dikurang Q berarti kosong, nggak usah tulis. Min 7 dikurang P gitu kan, sama dengan min 8P. Maka P sama dengan min 24 dibagi min 8. Maka nilai P sama dengan 3. Kan min 24 dibagi min 8 hasilnya 3. Ini nilai P nih, kita sudah tahu P nya 3. Nah, kita nyari Q. Q menggunakan yang mana yang enak? Yang ini aja, persamaan kedua yang kita gunakan gitu kan. P tambah Q sama dengan 28
Nah, P-nya kita sudah tahu 3 nih. Kita ganti 3 ditambah Q sama dengan 28. Q sama dengan 28, 3-nya pindah ke ruas kanan plus jadi min, berarti Q sama dengan 25. Nah, kita tahu ya, P-nya adalah 3 dan Q-nya 25, seperti itu. Nah, yang B rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya kita tulis lagi, Gx gitu kan, sama dengan kan Px ditambah Q. Kita ganti aja. Jadi P-nya berapa? Iya 3x gitu kan. 3x. 3x-nya nggak pakai tanda kurung ya. Ya. Langsung P-nya kita ganti 3. Terus langsung dikali X gitu kan. 3x. Nah, ditambah Q. Q-nya berapa Q-nya? Iya, Q-nya adalah 25. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Oke, bisa ya untuk menyusun fungsi. Jadi nyarinya seperti itu. Nah, yang C. Nah, kita masuk adalah G min 2. Berarti nanti X-nya diganti min 2 gitu kan. G X sama dengan 3x, kan rumus fungsi ini nih, ya kan? Ditambah 25. Nah, G-nya kita ganti min 2. G min 2 sama dengan 3x gitu kan. Ditambah 25 sama dengan, nah 3 min 2, X-nya ganti min 2 kan. Nah, ditambah 25 sama dengan 3 dikali min 2 adalah min 6 ditambah 25. Berapa min 6 tambah 25? Iya, hasilnya adalah 19 gitu. Oke, mudah ya untuk mencari P dan Q, terus mengubah menjadi rumus fungsi G dan nilai G min 2 berapa. Jika kalian masih kurang jelas, nanti kalian bisa mengulang video ini kembali atau bertanya di kolom komentar. Ingat, slogan kita matematika itu mudah, orang bisa karena terbiasa. Jadi kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, terbiasa mengerjakan soal matematika, maka matematika itu mudah untuk kalian. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Fajul. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.